Itu dia. Gimana nih Pak? Masih ingat? Ingat lah. Masih ingat ya? Ingat sekali. Ini gimana nih Pak ceritanya? Dan barangkali ini Ibu, untuk supaya tidak bosan, Ibu sendiri barangkali yang mengatur semua yang di rumah ini dan sebagainya. Ya, sebagian besar dibantu dengan Catatan sejarah itu tergantung siapa penulisnya. Seperti tentang pasar di Cisalak Subang, itu ternyata kalau kita baca di buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Jentenbrink dari Belanda pada saat pemerintahan Tuan Hopland di Subang, ternyata begitu mulianya Tuan Hopland itu. Orang Belanda di Indonesia itu di situ dituliskan mengapa pasar-pasar tradisional itu seperti didominasi oleh Tuan Hopland. Nah, seperti tadi sudah kita dengar, kita translate dari buku tersebut ke dalam bahasa Indonesia, mengatakan bahwa harga-harga linen, harga baju itu sangat tinggi sekali harganya. Agak susah untuk bisa terbeli oleh masyarakat karena harganya berlipat-lipat. Oleh sebab itu, Tuan Hopland menyediakan barang-barang dagangan itu sebanyak-banyaknya dengan harga yang sangat miring. Sehingga masyarakat yang mendapat gaji dari perkebunan, dapat gaji dari hasil kerja di Tuan Hopland itu tidak belanja kemana-mana karena harganya sangat miring. Begitulah penilaian terhadap kinerja Mr. Hofland yang ditulis Profesor Jentenbrink dari Belanda. Tentu akan berbeda dengan tulisan dari bangsa Indonesia. Maka saat pemilu 2024 di Indonesia saat ini, lebih baik kita angkat tulisan-tulisan dari para tokoh dan catatan sejarah yang membuat kita optimis saja. Tentang Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo, sebaiknya kita tonton video dokumentasi dan rekam jejak yang baiknya saja. Singkirkan berita miringnya. Mungkin hal ini akan membuat Indonesia lebih itu, baik. maaf ini Pak, otaknya lambat. Padahal biasanya mereka otaknya cemerlang Semua gitu. calon presiden Indonesia 2024 ini, gagasannya baik semua. Mereka ini anak bangsa pilihan. Mari kita dukung siapapun pemenangnya. Saatnya pemilu kali ini, penuh tawa dan riang gembira. Pak, dengan internet gratis dan coveragenya bagus, ini bisa mengatasi kesenjangan. Data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, hampir semuanya ada. Nah, ini dari BPS juga sudah menyampaikan Pak bahwa kondisi ketimpangan digital ini sangat tinggi di tempat kita. Pertanyaan saya kepada Pak Prabowo, setuju tidak Bapak untuk memperbaiki ketimpangan digital ini dan bagaimana caranya? Waktunya habis Bapak. Kami persilakan. Sebentar Bapak. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk tidak lengkap yang Bapak dengar ucapan saya. Yang saya katakan adalah yang mana yang lebih penting, internet gratis atau makan gratis untuk orang yang sedang susah, untuk orang miskin, untuk orang kalangan bawah. Itu yang saya maksud. Kalau internet gratis, ya saya setuju, tapi jangan internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis. Makan ini mutlak untuk rakyat kita. Mereka harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Itu maksud saya. Kalau internet gratis bagus untuk ketimpangan digital dan sebagainya. Saya sependapat. Mungkin ada yang lapor ke Bapak kurang lengkap. Saya kira itu mungkin ya. Tapi saya tidak bermaksud bahwa internet gratis itu tidak penting. Tidak. Kalau dibandingkan dengan makan gratis bagi saya strategik mengatasi banyak masalah. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Saya kira saya sudah jawab. Baik. Ya. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden. Internetnya bagus Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan Pak, ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot.
Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan dua kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo, untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Maaf berbicara. Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke Capres nomor. Kampus memang seharusnya merdeka dan memerdekakan. Dan kampus merdeka itu baik, tapi bukan berarti merdeka untuk menaikkan ongkos. Bukan berarti menggunakan segala cara untuk bisa mendapatkan dana dari mahasiswanya. Nah, belakangan kita mendengar fenomena ini. Bahkan ada yang kesulitan membayar UKT sampai harus malah dianjurkan untuk menyelesaikan lewat pinjol. Nah, bagaimana pendapat dan pandangan Pak Ganjar melihat problem pendidikan tinggi di Indonesia ini? Silakan Pak Ganjar. Ya, silakan, waktunya 2 menit Pak Ganjar untuk menjawab. Terima kasih Pak Anies. Yang pertama, hentikan liberalisasi pendidikan. Hentikan hari ini. Berikanlah kepada para mahasiswa kita proporsi yang benar. Kenapa Ganjar Mahfud punya program 1 keluarga miskin, 1 sarjana, agar mereka tidak direpotkan pada persoalan ini. Dan Pak Anies tadi betul, ikhtiar para mahasiswa hari ini agar dia tetap bisa sekolah adalah ngutang. Dan pinjol ternyata menjadi problem, dan saya sepakat, kami diskusi beberapa waktu lalu dengan para mahasiswa di Jogja, ini menjadi cerita utama. Pak Ganjar, apa kemudian yang bisa kita dapatkan ketika kemudian kita harus memacu diri agar nasib kami jauh lebih baik? Zaman kekuasaan Tuan Hofland. Dalam buku yang dia tuliskan, berdirinya pasar tradisional memiliki tahapan seperti yang dia tuliskan di buku ini. Begitu mulianya Tuan Hofland yang mendirikan pasar di Cisalak. Wajah jika Dr. Janten Brink mendapat gelar profesor dalam bidang sastra. Bagaimana dia menulis tentang berdirinya pasar Cisalak? Yang mendapatkan gelar profesor doktor dalam bidang tulis-menulis sastra, pasar Cisalak ini dibicarakan di dalam buku yang dibuat oleh Profesor Dr. Janten Brink itu. Dalam buku Abregrand Zender Prenger, tertulis kelompok masyarakat yang jumlahnya sedikit dan jarang memiliki keinginan atau kekuatan untuk melakukan apapun guna memperbaiki kehidupan mereka, baik rumah atau pakaian mereka, ketika pakaian lama tidak dapat lagi digunakan. Dia berjalan dengan langkah lesu ke pasar atau ke perusahaan yang dimonopoli Tiongkok untuk membeli pakaian yang paling diperlukan dengan tabungan yang sulit diperoleh. Tentu saja dia membayar 2 kali lipat nilainya. Tuan Hofland menganggap punya tugas abadi untuk menjaga nasib penduduk dan kepentingan para pekerja harian M. Sepenuhnya dia menghapuskan situasi tadi dengan tindakan yang tegas. Ia menyediakan barang berupa linen asli dalam jumlah besar, semua merek dan warna unik yang disukai hati orang Sunda. Setelah hal ini diterima, barulah pasar dibuka di semua distrik. Di setiap tempat kebudayaan, mereka ditawari semua bahan dengan harga serendah mungkin daripada orang Tiongkok.
pada tahun 1860. Bayangkan, Indonesia merdeka tahun 1945. Pasar ini tahun 1860 sudah ditulis oleh Profesor Dr. Janten Brink yang akan kita kupas. Mari kita lihat ke dalam. Ini suasana pasar di tahun 2024, bulan apa sekarang? Februari ya. Tentu kalau dulu tidak seperti ini ya. Nanti kita kupas di dalam buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Janten Brink itu, bahwa dulu itu di sini itu hanya tiang-tiang saja, tidak berbentuk bangunan kotak-kotak seperti ini. Suasana pasar Tanjung Siang, Taso Malang, Jalan Cagak itu belum ada dulu. Ini adalah pasar pertama di zaman Distribusian barang tersebut baru saja dipimpin di Villa Tenger Agon oleh tuan rumah kami yang tulus dan sopan, BPK Hofland, Kepala Administrator Distrik Batu Sirap, dan segala heran, saya tertarik bergabung dengannya di bagian belakang bangunan luar, tempat pameran dan penjualan produk-produk manufaktur. Berlangsung sekitar 200 buruh harian Sunda, laki-laki, perempuan dan anak-anak, tersebar di tangga pendopo, di bawah naungan beranda dan di seluruh halaman. Begitulah suasana pasar tradisional pada zaman kekuasaan Hofland di Batu Sirap atau Cisalak berdadarkan tulisan yang ada di buku. Sekilas suasana pasar wajah kasar, jubah abu-abu usang, adalah yang terlihat pada pandangan pertama. Pengamatan yang lebih cermat tampak rona coklat kuning, yang tampaknya di seluruh kerumunan, menawarkan kekayaan corak dan variasi warna-warni, yang tampak berlipat ganda setiap saat, di latar depan sekelompok kaum perempuan berjongkok, di antaranya menggendong bayi telanjang. Beberapa dengan rambut, acak-acakan dan lebat di sekitar wajah bulat menunduk malu-malu, beberapa dengan rambut diikat. Itu merupakan padang rumput yang luas seperti lapangan golf. Di tengah-tengahnya ada kolam ikan yang bentuknya bundar. Di sekitarnya itu ada rumput ya. Nah, inilah cikal bakal nama dari Cisalak itu. Namanya Batu Sirap. Tetapi ada dua versi. Ada yang mengatakan inilah Batu Sirap yang akan kita lihat sekarang ya. Nah, ada juga yang mengatakan sirap itu bukan di sini, tetapi sirap itu adanya di sana. Kita akan lihat ada batu di sini. Jalan sempit yang kita lewati ini, dahulu saat saya duduk di SD, merupakan padang rumput yang luas di halaman rumah, bilik dan endot keluarga kerajaan Pajajaran. Muter-muter di mana? Ini kan yang namanya bangunan Belanda, punya rumah punya Dendot itu ada di sini. Tetapi karena ini adalah daerah angker, katanya batu besar, Batu Sirap ini itu sering orang mengatakan di sini tuh ada harimau berwarna putih, harimau yang sangat besar sekali. Oleh sebab itu kita pamit dulu ya. Hadirin sekalian, mohon maaf saya akan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita alamnya berbeda, tetapi saya datang ke sini tujuannya baik, hanya untuk menguak sejarah karena dulu Profesor Dr. Janten Brink datang ke sini. Mari kita lihat. Inilah batu yang sangat sakral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diduga ini adalah Batu Sirap yang diceritakan di dalam buku yang dikarang oleh Profesor Dr. Janten Brink. Dulu ini adalah bangunannya bangunan Belanda. Bangunan Belanda itu biasanya itu lapangannya sangat luas sekali lapang. Rumputnya itu begitu rapih, dan di antara lapangan rumput itu ada kolam yang sangat indah. Dulu bangunannya tinggi, kakinya itu ya bangunan Belanda dulu kan seperti itu.
Nah, inilah barangkali yang disebut dengan batu sirap. Menurut beberapa versi, nama Cisalak ini berhubungan dengan batu sirap yang ditulis oleh Profesor Dr. Janten Brink dari Belanda zaman kekuasaan Tuan Hofland. Sekarang untuk memasuki situs bersejarah yang namanya situs Eyang Rangga itu, batu sirap yang menjadi cikal bakal sejarah Cisalak ya, itu memasuki lorong seperti ini. Luar biasa ya. Padahal dulu ini lapangan rumput ini yang sangat luas sekali rumahnya Den Endot pada saat itu. Sekarang harus masuk lorong-lorong seperti ini, luar biasa ya. Ya, inilah bangunan Belanda yang kedua, Amatanu. Amatanu itu adanya di depan sini. Ini bangunan-bangunan yang kecil-kecil di depan ini dulu lapangan rumput juga. Namanya Amatanu. Ternyata di dalam sejarah yang namanya Amatanu itu banyak. Amatanu 1, Tanu 2, Tanu 3 sampai puluhan Tanu ya. Ini adalah rumahnya Amatanu. Tadi di sana ada pasar Cisalak, kemudian ke sana itu ke Kasom Malang, dan ini adalah rumahnya Amatanu ya. Ini rumahnya Amatanu, dulu itu lapangan yang sangat luas sekali, dan waktu saya tahun 1965-66 di sini tuh ada mobil Aster namanya ya. Nanti kita lihat bentuknya mobil Aster tuh kayak bagaimana. Nah, kemudian ke sana itu ada tangsi kepolisian, rumah kepolisian. Banyak para pejabat negara yang sejak zaman dahulu sampai sekarang itu tinggalnya di sana, karena di sana itu dulu adalah pusatnya kumpulan orang-orang yang memiliki gelar Raden, yang memiliki terah keturunan. Ibu di mana? Nyanak naon eta? Di luar dugaan ketemu dengan penduduk setempat yang dilahirkan di lokasi ini, sayang tidak bersedia diwawancara. Namun paling tidak warga di lokasi ini, ada yang masih mengenal sejarah bangunan Belanda di lokasi ini. Beliau mengaku anak Aki Oret, yang dahulu bekerja jadi tukang potong rambut di pasar Cisalak. Tidak ada warga setempat yang tidak mengenal ahli dalam bidang model rambut saat itu. Sayang keahlian itu, tidak ada yang melanjutkan. Padahal Aki Oleh merupakan pakar model rambut setelah Indonesia merdeka di lokasi Cisalak, Subang ini. Rumahnya berdampingan dengan cagar budaya Raden Rangga Martayuda di Pajaratan. Karena hujan lebat, kita hanya melewati makam cagar budaya tersebut. Karena area makam tersebut sudah kita bahas di channel ini secara lebih rinci. Dari Subang itu rata-rata tinggalnya di Cihideng. Itu banyak para pejabat di Jakarta itu sampai sekarang banyak membuat istana di daerah Cihideng tadi. Nah, kalau kita sekarang ini menuju makam Eyang Rangga Martayuda di zaman pemerintahannya Tuan Hofland. Bangsa Indonesia itu kan merasa dijajah oleh Belanda, tetapi orang Subang itu justru berbahagia karena apa? Lebih sejahtera dibanding dengan saat ini. Karena apa? Karena teh, kopi, kina, obat-obatan yang namanya rempah-rempah itu adanya dari Cisalak Subang ini dipasarkan ke Eropa. Nah, inilah barangkali bagi yang tidak tahu, pemakaman Eyang Rangga itu berada di bukit ini. Walaupun ada yang mengatakan ini namanya Bukit Gomati, tetapi saya lebih setuju kalau bukit yang sekarang kita daki ini namanya Bukit Eyang Rangga seharusnya. Tetapi itulah kan nilai sejarah ya. Nah, ini makam-makam Eyang Rangga itu ada di sebelah kanan tuh, naik di atas semua itu. Nanti kita lihat ada videonya di Wagulu Gubuk Apung ya. Dulu pernah meliput, di dalamnya itu ada huruf Palawa bahasa Sangsekerta yang menceritakan, yang bisa baca hanya keturunan Eyang Rangga ya. Orang-orang awam itu nggak ngerti itu tulisannya, tetapi setelah diterjemahkan itu menceritakan bahwa Eyang Rangga itu meninggalnya hari Jumat. Sesuai dengan umat Islam itu kan paling bangga ya kalau meninggal di hari Jumat. Nah, dulu ini satu bukit ini adalah pemakaman Eyang Rangga. Jadi kalau sekarang ini banyak dikelola oleh masyarakat, sebenarnya dahulu ini
adalah boleh dikatakan ini area pemakaman Eyang Rangga. Kalau subuh-subuh atau sore hari ini berkabut. Nanti kita lihat di video bagaimana suasana sore hari dan subuh-subuh dalam video terpisah ya. Di sini itu benar-benar seperti ada di Cikole, Bandung. Lebih indah ya dari sana. Dan ini bangunannya pohon-pohonnya itu pohon-pohon industri sekarang ini. Kalau dulu ini pohon-pohonnya pohon-pohon purbakala ya. Kalau sekarang itu pohon industri, ini ditebang lagi dan hasilnya seperti ini. Nanti setelah ditebang tunas lagi, tunas lagi. Oke, sebentar lagi kita menuju Pasir Helang yang di atas sekali. Itu namanya Pasir Helang yang tadi kita lihat. Sebenarnya ini tinggi. Tuh, ini Pasir Helang. Ini Pasir Helang. Jadi sumber airnya masuk ke sini. Dibuat jadi kolam renang. Untuk mengetahui penghuni Pasir Helang, nah ini lucu. Penghuni Pasir Helang ini. Saya udah berapa tahun sini, Cak? Ya dari lahir. Dari lahir di sini? Ya. Katanya dari Cihideng. Cihideng bapak kan. Bapak orang Cihideng. Ya. Ketemu dengan suami di Bandung. Di Bandung dia jadi karyawan waktu itu ya. Oke. Oke, silakan Cek, makasih ya Cek ya. Oh, bisa. Udah ya? Lari. Tar dulu. Oke, yuk. Yuk, masuk langsung. Belok kanan kita, belok kanan, hati-hati licin ya. Ini kita mau turun tuh. Ke lembah, ke kolam renang. Kita mau turun. Jalannya jelek banget. Jalannya jelek, licin, curam. Ini kita menuju wisata alam Waglu. Wow. Ya. Ini jalan pribadi. Ini bukan jalan masyarakat umum, tapi jalan yang benar-benar dibiayai oleh pribadi yang boleh dipergunakan untuk umum. Mudah-mudahan dapat pahala buat Haji Dayat Sutisna yang punya gagasan ini. Katanya kalau membuat jalan itu pahalanya sama dengan membuat masjid. Dan beliau sekarang sudah almarhum Haji Dayat Sutisnanya. Dan inilah peninggalannya. Yang di sebelah kanan ini adalah pabrik jamur Waglo yang kebetulan pembibitan dari mulai pembibitan sampai jadi jamur aslinya ya. Kita lihat nanti pumbung pembuatan jamur. Oh, ternyata kolam ikannya sudah dikeringkan, sudah dipanen. Berarti sudah tidak disewakan lagi. Oke. Ini pabrik jamur, pumbung jamur. Lampunya nyala ini. Sini masuk ke sini nih, masuk kolong. Masuk kolong aja, diam dulu di kolong, diam aja di kolong di sini hujan. Oke, nah inilah pabrik jamurnya. Kita lihat ya. Oke, kita masuk ke pabrik jamur. Oke, hujan-hujan lari-lari ya. Ujang lagi bikin apa ini? Rebus jamur. Coba jelasin. Jelasin, apa ini? Hah? Masak apa? Nih, supaya kedengaran suaranya. Jelasin. Ini itu isinya apa? Kampung ini? Backlog, Pak. Jelasin. Backlog ada berapa backlog semuanya di situ? Ada 150 ada, Pak. 150. 150. Yuk, naik ke atas. Naik ke atas.
Oh, ada ukuran ini maksudnya apa ini? Ini untuk apa ini? Kalau 10 matang Pak. Oh, kalau angka 10 matang. Iya matang. Pakai itu suaranya. Gimana kalau ini menunjukkan angka 10? Iya. Sudah matang ini Iya. baru angka berapa ini? Baru satu. Ini belum? Belum Pak. Ini udah berapa jam ini? Baru 4 jam. Oh, baru 4 jam. Biasanya berapa jam sampai matang? 8 jam. Hah? 8 jam. 8 jam. Ini isinya air, dipenuhi dengan air nggak? Enggak. Oh, nggak ada airnya? Ada sedikit. Sedikit. Iya. Kuatnya.